masjid sedikit dicemaskan. Beberapa masjid, bahkan ada banyak masjid yang disusupi oleh kelompok Wahabi Salafi Takfiri. Mula-mula kelompok ini mudah sekali membid'ahkan amaliyah yang beda dengan mereka, sampai kemudian pada tingkatan pengkafiran yang tidak satu keyakinan dengan mereka. Bahkan mereka membuat semacam pembelajaran-pembelajaran cara-cara keberislaman yang bertentangan dengan arus utama keumuman umat muslim yang ada di Indonesia. Misalnya mereka buat semacam pedoman masjid sunnah. Ciri-ciri masjid sunnah itu bagi mereka misalnya nggak ada kunut subuh, nggak ada zikir jahar, nggak ada doa bersama, tidak ada salaman habis sholat dan lain sebagainya. Berarti yang tidak sama dengan maunya mereka bukan sunnah, lalu mereka tabdi', mereka bid'ahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, tutur tinular dari Hot Hissu kali ini berkaitan dengan Suparman. Saya mengenal Suparman beberapa bulan yang lalu ketika menanggapi atau yaitu menceritakan larangan ormas mengumumkan hari raya. Karena pada waktu itu yang berbeda di Indonesia ini NU dan Muhammadiyah, sedangkan Parman itu ada di NU. Jadi Parman itu ada di NU dan berbicara tentu atas nama NU gitu. Apalagi pergaulannya memang di sana terus ya. Artinya dia berbicara ada motivasi, ada pesanan. Beberapa yang lalu juga, kalau sekarang kemudian berusaha dengan gigih yaitu membasmi paham salafi di Indonesia, bukan tanpa tujuan, itu persaingan dari kelompok yang tidak puas dengan salafi gitu. Karena persaingan ini sudah sejak dahulu ada. Mungkin pikirannya mereka inilah cukuplah Muhammadiyah gitu. Jangan yang lain muncul lagi, cukup persis, cukup Al-Irsyad, nanti akan bisa menjadi kekuatan. Jadi pikiran seperti ini biasanya itu ada pada orang-orang yang dianggap rival ya. Orang-orang yang menganggap organisasi lain itu adalah rivalnya, biasanya seperti itu. Di antara salah satunya yaitu titahnya Suparman ketika berbicara berkaitan dengan larangan ormas mengumumkan hari raya. Itu dilontarkan oleh Suparman. Sudah saya tanggapi itu beberapa bulan yang lalu ketika menjelang hari raya pas lebaran dia nongol gitu, maunya itu bilang Muhammadiyah ya, tapi mungkin tidak berani dia mengatakan langsung. Akhirnya bikin sebuah statement pernyataan yang bersifat sporadis dan provokatif gitu. Lah sekarang ini provokatif lagi. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya dia sudah menanggapi ketika LD NU itu mengeluarkan fatwanya, kemudian digunakan sebagai dasar untuk membasmi paham Wahabi Salafi di Indonesia.
dilakukan sedemikian rupa. Jadi itu yang kita pahami dari Suparman. Artinya memang dia orangnya itu orang yang mengikuti arah angin ya. Cukup berbahaya juga di Republik ini. Kalau kita melihat tingkah dan lakunya beliau sebagai seorang ustadz ya. Kalau berbicara salafi, saya juga mengerti benar apa itu salafi di Indonesia sekarang ini. Memang dari dakwahnya biasanya selalu memunculkan sesuatu yang dikategorikan bid'ah. Itu tidak salah menurut saya, tidak salah. Karena apa? Itu keilmuan mereka memandang sesuatu salah, bukan lagi menggunakan parameter golongan, karena dia meyakini sebuah kebenaran. Mereka ini meyakini kebenaran, layaknya NU meyakini kebenaran. Lah, kalau Anda cuma pandai menyoroti salafi, bagaimana dengan NU yang menyesatkan misalnya? Ada NU garis lurus gitu, yang menyesatkan Wahabi dan sebagainya. Apa itu bukan klaim paling benar itu? Harusnya bercermin muka dulu sebelum melontarkan gagasan yang seperti itu. Kalau kita cermati, kita pahami dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Idrus Ramli, Kiai Haji Marzuki Mustamar dan beberapa tokoh NU lainnya itu, sampai menyentil organisasi lain sebagai organisasi sesat, termasuk Salafi Wahabi itu, sampai mengatakan kalau tidak NU khawatir dibohongi. Ya, coba bayangkan, artinya ini kan klaim, merasa paling benar juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar salafi, NU juga merasa paling benar, bahkan bisa menjadi kendaraan kelompoknya itu yang konon katanya sampai 6 kali didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan NU. Bahkan dikatakan NU itu agama. Jadi mungkin tidak akan berani Suparman itu menanggapi orangnya sendiri. Jadi saya hanya mengingatkan Suparman saja. Kalau mau mengkritisi, kritisilah mereka itu. Jika Anda anggap Salafi Wahabi itu menyesatkan Anda gitu, sebenarnya kan tinggal ditanggapi saja. Jika memang Anda orang pandai, orang cerdas, orang tahu agama, nggak perlu mengeluh gitu. Ini Anda kerjanya mengeluh melulu, yang saya perhatikan. Dulu juga mengeluh. Seharusnya Anda datangi orang yang mengumumkan hari raya itu, datangi ke organisasinya, jangan hanya mulut doang itu di muka umum gitu ya. Yang seperti itu kucing juga bisa menurut saya. Karena terus terang pada waktu itu yang berbeda dengan NU itu Muhammadiyah hari raya ketika itu. Tapi kemudian Anda mengeluarkan statement, pernyataannya yang seolah-olah Anda itu pemangku kebenaran di situ. Anda meyakini apa yang dikatakan oleh Anda itu benar. Apa itu bukan klaim namanya? Klaim juga namanya itu. Sama halnya sekarang jika teman-teman Salafi itu seperti itu keyakinan mereka. Anda mau membantah-bantah dengan yang baik, bukan hanya mengeluh kayak orang tidak punya ilmu sama sekali gitu. Harus merupakan cerminan, yaitu juga merupakan representatif dari Anda sebagai seorang ustadz yang berilmu, menanggapi secara ilmiah mana-mana yang keluar dari Salafi yang dianggap menyimpang. Itu kan selesai, bukan dengan gaya Anda itu tadi, menampilkan hanya basa-basi belaka
yang menunjukkan adalah kriteria Anda seperti itu. Ya, tidak mencerminkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu sudah pasti menyelesaikan suatu masalah. Apalagi di media ada hak jawab. Media itu ada hak jawab. Dijawab dengan cara yang baik. Iya kan? Dijawab dengan cara yang baik. Kesalahannya Salafi ini apa? Dibantah aja kalau dia membid'ahkan tahlilan. Kalau dia itu membid'ahkan. Kemudian Anda juga tadi berbicara apa mengenai ciri-ciri masjid sunnah menurut Salafi. Lah Anda juga bikin ciri-ciri masjid Wahabi kok. Apa bedanya Anda dengan mereka? Kalau misalnya Anda seperti itu, berarti Anda lebih jelek. Itu ya. Jadi Anda ingin menggambarkan masjidnya, klaimnya Salafi, tapi Anda sendiri main klaim. Lucu Anda, Suparman. Jadi ini buat Anda saja ya, buat Anda saja. Saya sengaja ini menghadapkan langsung kepada Anda, biar dijawab. Jadi disitulah letaknya ketidakbijakan Anda sebagai seorang intelektual Muslim di dalam mengangkat sebuah isu. Harusnya komprehensif, pandangannya itu menyeluruh, bukan taklid buta, bukan karena Anda berada di bawah naungan ormas lain sehingga tidak bisa berbicara bijak dan harus menjilat demi pendapat yang Anda sanjung-sanjung benar sebagai kebenaran itu. Jadi jangan gampang menyalahkan lah, koreksi dulu. Kalau saya sih ada seperti itu bangga, justru bisa menjadi komunikasi, bisa menjadi cara untuk lebih giat lagi mempelajari kitab, sehingga mengetahui dengan benar mana yang benar dan mana yang salah dari kelompok-kelompok yang ada, dan tidak takut buta. Itu ajaran agama yang benar seperti itu, bukan seperti Anda kadang-kadang cengeng gitu ya, kayak anak kecil di dalam memahamkan apa ya, dan bersifat provokatif ya, seperti masalah pengumuman hari raya itu provokatif sekali, karena ternyata Anda juga tidak paham demokrasi, negara demokrasi, padahal itu kan sudah terjadi sejak zamannya Bung Karno sampai sekarang, biasa-biasa saja, tapi Anda kemudian mengusik sok pahlawan segala itu. Nah sekarang Anda mengkritisi Salafi itu lucu banget. Nah, jadi kalau mau berkontribusi lawak jangan di YouTube ya. Marilah kita itu berbicara dengan ilmiah di YouTube, sampaikan itu kesalahannya Salafi, bukan mengeluh saja itu ya. Barangkali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.